Zadul Muslim, Journey to Jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, azakumullah. Kita masih membahas adab yang kelima di antara adab-adab ilmu yang wajib dimiliki oleh seorang talibul ilmi dan talibatul ilmi, yaitu kita harus berusaha untuk mengamalkan ilmu yang telah kita miliki. Kita sampai pada perkataan penulis di halaman yang kedua, 25, paragraf yang kedua. Berkata penulis, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa yakunul amalu bima sahha 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam bitasdiqil akhbar wa imtithalil ahkam. Bagaimana kita mengamalkan hadis atau sunnah yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka penulis mengatakan bahwasannya cara seorang muslim, seorang muslimah mengamalkan hadis-hadis yang sahih datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama bitasdiqil akhbar, dengan kita membenarkan setiap kabar yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib membenarkannya, karena setiap apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan tentang dinul Islam, maka itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dengan cara wamtithalil ahkam, mengamalkan atau menjalankan setiap hukum yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik berupa perintah ataupun berupa larangan. Seorang muslim, seorang muslimah wajib untuk mengamalkan segala sesuatu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan, yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu di antara konsekuensi iman seorang mukmin dan seorang mukminah. Idza ja'al khabaru minallahi wa rasulihi fasaddiqhu wa khudhhu bil qabuli wat taslim. Kata penulis, apabila datang khabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasaddiqhu, maka benarkan, jangan kita dustakan. Selama khabar tersebut datang dari jalan yang sahih, dari riwayat yang sahih, bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kewajiban seorang mukmin adalah membenarkan setiap apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan. Wa khudhu bil qabuli wa taslim, dan ambil dengan penuh penerimaan, dengan penuh ketundukan dari apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan. Wala taqul lima wa kaifa, dan jangan kita bantah dengan ucapan kita, kenapa begini, kenapa enggak seperti itu. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-36. Allah mengabarkan tentang bagaimana karakter seorang mukmin yang sejati di dalam menerima kabar Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak layak bagi seorang mukmin dan seorang mukminah apabila Allah Subhanahu wa ta'ala telah memutuskan sebuah perkara tentang agamanya, tidak layak bagi seorang mukmin dan mukminah untuk mencari pilihan yang lain selain dari apa yang Allah dan Rasulnya pilihkan. Kewajiban orang-orang beriman adalah mentaati pilihan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, karena kita meyakini bahwasanya apa yang Allah putuskan, apa yang Allah syariatkan bagi kita, itulah yang terbaik untuk kehidupan dunia dan akhirat kita semuanya.
wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang memaksiati Allah dan Rasulnya, yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Maka saudaraku yang Allah muliakan, ittiba' Al-Quran wa sunnah, mengikuti jalan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sumber hidayah, adalah jalan keselamatan, bahkan garansi keselamatan seorang hamba fi dunia wal akhirah. Karena Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menuntun seorang hamba kepada jalan yang terbaik, kepada jalan yang paling lurus. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Taha, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Dan barang siapa yang mengikuti hidayahku, petunjukku, yakni petunjuk Allah, baik berupa Al-Quranul Karim ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa jaminan yang Allah berikan? Fala yadhillu wa la yashqa. Maka orang tersebut tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara di dunia dan akhirat. Maka kewajiban orang-orang beriman adalah berusaha untuk tunduk dan taat terhadap perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, serta menerima dengan hati yang lapang setiap apa yang Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam syariatkan untuk kebaikan hidup kita di dunia dan di akhirat. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.